Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Tapi Bapak izin untuk menjadikan materi ini sebagai salah satu tugas dalam pelatihan yang sedang Bapak ikuti. Baik, meskipun sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri, tapi saya akan mengulangi beberapa hal. Nama saya Dr. Muhammad Habibi MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian beberapa ID identitas saya. Saat ini saya berada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Bidang kajian saya atau bidang studi saya adalah pendidikan matematika. Untuk menghubungi saya, teman-teman bisa menghubungi lewat nomor telepon WA dan email yang sudah saya sediakan. Saya punya moto hidup, ya. Mulai dengan doa, buka dengan harapan, jalani dengan ridho, tutup dengan keberhasilan. Semoga teman-teman juga memulai semua itu dengan doa, kemudian dengan penuh harapan, menjalani dengan penuh ikhlas dan ridho, lalu insya Allah kita akan mendapatkan keberhasilan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah melakukan kontrak perkuliahan. Hari ini kita akan mulai pada pembahasan materi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang CPMK mata kuliah ini. Teman-teman dapat membaca sendiri di slide yang sudah saya kirimkan. Adapun mata kuliah kita academic writing, ya, besaran SKS-nya 2 SKS yang akan sangat membantu teman-teman untuk menulis baik itu makalah maupun tugas akhir nantinya. Nah, teman-teman tentu sudah belajar tentang apa itu kalimat efektif, namun pada mata kuliah ini kita akan mengulas sedikit dan mengaitkan dengan hal-hal yang berkenaan dengan penulisan akademik, karena tidak semua tulisan itu bermuatan atau bernilai tulisan akademik. Baik teman-teman, apa itu penulisan akademik? Penulisan akademik atau academic writing itu merupakan tulisan akademik atau tulisan cendekiawan, ya, yang bersifat non fiksi. Jadi dia berdasarkan sesuatu fenomena atau fakta yang ditulis untuk sebagai bagian dari pekerjaan-pekerjaan akademik tentunya. Apakah itu di laboratorium, kita melaporkan hasil pengamatan kita di laboratorium, atau pengamatan kita di lapangan. Kemudian juga menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisis atau memadu padankan teori-teori, itu juga merupakan penulisan akademik. Nah, namun saya membuat beberapa hal fungsi, ya, yang relevan dengan penulisan akademik. Yang pertama, penulisan akademik itu berfungsi sebagai laporan, yaitu untuk melaporkan hasil penelitian, hasil pengamatan sesuai dengan kaidah ilmiah. Ya, kaidah ilmiah ini merupakan metodologi dalam bidang atau rumpun ilmu tertentu. Kemudian sebagai analisis, yaitu menganalisis suatu teori atau fenomena dengan logika kritis. Ya, logika kritis ini juga merupakan bagian dari kaidah-kaidah ilmiah tentunya. Nah, selanjutnya adalah interpretasi, yakni menginterpretasi atau menjabarkan informasi yang kompleks untuk lebih mudah dipahami dan diterima. Kita sering melihat laboratorium, misalnya laboratorium CERN yang ada di Swiss itu, kemudian hasil-hasil risetnya jika tidak dilaporkan dalam bentuk hasil riset, hasil penelitian dalam laporan-laporan ilmiah, maka masyarakat luas, awam, itu sulit sekali memahami apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang sedang mereka hasilkan. Jadi karya ilmiah atau tulisan akademik itu berfungsi untuk
memberikan interpretasi atau penjelasan kepada khalayak ramai. Kemudian fungsi berikutnya sebagai uh, warisan atau menurunkan pengetahuan. Teman-teman tentu pernah melihat uh, handphone ya, yang semakin lama itu semakin canggih. Itu tidak akan didapatkan kecanggihan yang kita dapatkan sekarang ini apabila orang-orang sebelumnya tidak meriwayatkan, tidak menurunkan, tidak mewariskan pengetahuan-pengetahuan atau teknologi sebelumnya. Oleh karena itu, penulisan akademik berfungsi sebagai menjaga ilmu, menurunkan ilmu atau mewariskan ilmu pengetahuan. Apa yang akan kita pelajari dalam menulis ilmiah ya? Untuk beberapa pertemuan awal ini kita akan membahas tentang dasar-dasar menulis ilmiah. Yang pertama itu tentang kalimat efektif, yaitu kalimat yang baku, yang mudah dipahami. Kemudian siapa, apa yang sedang kita bicarakan, dan seterusnya. Kemudian paragraf atau ide-ide paragraf, di mana di paragraf itu merupakan suatu bentuk ide atau pokok pembicaraan. Biasanya di dalam paragraf itu selalu memuat satu ide pokok. Kemudian struktur paragraf ya, struktur paragraf ini, paragraf itu ada beberapa macam. Nah, jadi ada strukturnya, ada inti dan ada penjelas. Ada intinya di awal, ada penjelasannya di akhir, begitupun sebaliknya. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang parafrase, yaitu menulis dengan pemahaman. Kita menerima informasi-informasi dari berbagai sumber A, B, C, lalu kita merenungi, kita menganalisis, lalu kita membuat semacam tulisan dengan pemahaman kita, dengan bahasa kita, tentu dengan kaidah-kaidahnya, sehingga tidak melenceng dari apa yang dimaksudkan. Baik teman-teman, tentang kalimat efektif ya, sebagaimana sudah saya singgung tadi, kalimat efektif itu berisi tentunya kosakata baku. Jadi kalimat efektif itu di dalam novel pun sebenarnya efektif ya, karena dapat dipahami. Tetapi dalam menulis ilmiah dia mestilah merupakan kata baku, sehingga kata-kata seperti enggak, kemudian lo, gue itu juga tidak merupakan bentuk dari kalimat efektif, karena dia memuat kata-kata yang tidak baku. Kemudian memiliki unsur subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek, keterangan, itu lengkapnya seperti itu. Kemudian dia bisa saja berbentuk kalimat majemuk. Jadi kalimat itu minimal memiliki subjek dan predikat. Misalnya Andi menangis, ya, itu sudah menjadi satu kalimat. Tapi kalau menangis saja itu belum menjadi satu kalimat. Atau Andi juga belum menjadi satu kalimat. Jadi kalimat itu terdiri dari subjek, predikat. Namun kalimat lengkap itu biasanya terdiri dari objek dan keterangan ya, sehingga memberikan informasi yang utuh dan lengkap, sehingga orang dapat memahami siapa yang sedang menangis, di mana dia menangis, apa yang menyebabkan dia menangis. Nah, kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini merupakan kalimat yang terdiri dari dua klausa ya. Andi menangis, Dina tertawa, itu sudah kalimat majemuk. Andi menangis, Dina menangis. Jadi Anda dapat mereduksinya menjadi Ani dan Dina menangis. Ini contohnya kok menangis ya. Jadi teman-teman, supaya mudah dipahami ya, jadi kita ambil yang paling sering diamati atau terjadi di tengah kehidupan kita. Atau Andi sedang makan, sementara Rina sedang menulis. Nah, itu sudah kalimat majemuk. Tapi jika dua-duanya melakukan kegiatan yang sama, kita dapat membuatnya menjadi Ani dan Dina menulis. Ya, berarti Ani menulis, Andi menulis, Dina juga menulis gitu. Itu bentuk dari kalimat majemuk. Sehingga ini sangat berfungsi ya ketika kita ingin memparafrase kalimat atau kalimat-kalimat. Memparafrasenya kita membutuhkan skill atau pengetahuan yang baik dalam
melakukan modifikasi pada kalimat-kalimat, baik itu kalimat tunggal maupun kalimat majemuk. Kemudian kalimat itu biasanya berbentuk aktif atau pasif, atau kita dapat merubahnya. Nah, ini juga senjata kedua ya, ketika kita ingin merubah atau memparafrases satu kalimat. Jadi kalimat aktif itu kalimat di mana subjek itu mengenai objek, ya, mengenai objek. Misalnya Andi membaca buku gitu. Tapi buku itu dibaca Andi itu sudah menjadi kalimat pasif. Jadi buku itu dibaca Andi. Buah itu dibeli oleh Rina, itu kalimat pasif. Tapi kalimat aktifnya Rina membeli buah. Jadi itu perbedaannya tipis sekali ya. Saya yakin teman-teman dapat mereproduksi kalimat-kalimat aktif menjadi pasif, begitupun sebaliknya. Nah, ini sekali lagi saya tegaskan merupakan senjata kedua dalam memparafrase kalimat. Kemudian, nah ini karakteristik yang berhubungan dengan menulis akademik atau ilmiah ya, yaitu merujuk pada satu atau beberapa pendapat. Nah, ini khusus untuk menulis ilmiah. Jadi kalau kita di sini kan menulis akademik. Nah, dalam hal menulis ilmiah dia merujuk pada satu atau beberapa pendapat. Baik teman-teman, saya akan memperlihatkan beberapa contoh ya. Kalimat tidak efektif. Ini ada Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Itu tidak efektif. Kenapa? Karena adalah dan merupakan itu fungsinya sama di sini. Nah, bagaimana efektifnya? Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Ini sudah efektif gitu ya. Kemudian kalimat tunggal atau kalimat sederhana, Atina sedang mengerjakan ya tugas kuliah. Nah, kemudian yang kompleks, Ana sibuk, atau kalimat majemuk ya, Ana sibuk mengerjakan tugas kelompok sedangkan temannya asik mengobrol. Nah, ini kebiasaan teman-teman di sini nih. Temannya bikin tugas, yang lain malah tidak merasa punya tanggung jawab. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Kemudian kalimat tidak ilmiah. Ini maaf jika tertutup ya. Saya merasa detak jantungnya rindu tidak teratur. Wah, dia sudah bisa merasakan detak jantung orang tanpa ada asas berpijak atas perasaannya itu. Jadi dia merasa-rasa saja. Itu tidak ilmiah. Kemudian yang ilmiah bagaimana? Olahraga teratur, istirahat cukup, serta makan. Nah, ini tertutup ya. Makan makanan yang sehat adalah kunci kesehatan jantung. Habibie 2023. Nah, ini bentuk kalimat ilmiah. Nah, di dalam sebagai akademisi, sebagai cendekiawan, sebagai sarjana atau calon sarjana, teman-teman dituntut untuk menulis efektif dan ilmiah. Nah, gitu. Jadi tidak cukup efektif saja, tetapi disertai dengan ilmiah. Jadi dari kalimat terakhir, contoh terakhir ya, kita ambil contoh terakhir, itu bahwa itu kalimat majemuk ya, kalimat majemuk. Olahraga teratur baik untuk kesehatan jantung, istirahat cukup baik untuk kesehatan jantung, makanan bergizi baik untuk kesehatan jantung. Jadi kita gabungkan olahraga teratur, istirahat cukup, serta makanan yang sehat adalah kunci kesehatan jantung. Nah, itu sudah merupakan bentuk dari parafrase. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita beralih ke paragraf ya. Paragraf itu selalu memiliki ide pokok, yaitu pokok pikiran yang dibicarakan di dalam satu paragraf. Satu paragraf umumnya terdiri dari satu ide pokok. Nah, paragraf itu berbentuk induktif atau induktif. Kalau induktif diawali dengan penjelasan atau uraian yang bersifat khusus, baru kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. Kalau deduktif sebaliknya. Kemudian berkesinambungan, dia padu, kemudian tuntas, konsisten, kemudian runtut ya. Nah, ini juga merupakan ciri atau struktur dari paragraf. Dia padu, runtut gitu.
Nah, kemudian berikutnya adalah menggunakan kata sambung. Jadi setiap kalimat-kalimat yang ada di dalamnya itu disambung dengan kata sambung. Untuk apa? Berfungsi memadu padankan kemudian antar kalimat, antar klausa, dan memperindah tulisan. Ya. Nah, ini saya perlihatkan beberapa salah satu contoh paragraf efektif dari salah satu riset saya. Nah, di sini beberapa kalimat. Nah, nanti Anda simpulkan ini paragraf deduktif apa induktif. Di sini ada beberapa kata sambung ya. Teman-teman bisa lihat oleh karena itu kata sambung, kemudian lebih lanjut kata sambung, selain itu juga kata sambung. Itu bentuk penggunaan kata sambung. Nah, teman-teman, nah ini ada tugas ya, tugas kelompok bekerja sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi pada minggu sebelumnya. Kemudian mencari berita pada media online populer ya, Detik, Republika, vivanews.com, terserah. Pokoknya yang bertemakan tentang toleransi, keberagaman, dan nasionalisme. Teman-teman menemukan ide paragraf pada masing-masing paragraf di sana, lalu menentukan jenis atau paragraf apa pada masing-masing paragraf tersebut. Kemudian tuliskan 10 kalimat lengkap atau kalimat kompleks. Kemudian tuliskan 10 penggunaan konjungsi atau kata sambung serta penggunaan kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk ini yang terdiri dari beberapa klausa. Kemudian tulis laporan dengan rapi dan presentasikan. Nah, ini beberapa sumber yang bisa teman-teman gunakan sebagai pengayaan materi. Bisa diklik ya di laptop yang yang filenya sudah dapat dibuka tadi. Nah, kemudian waktu mengerjakannya 30 menit. Mulai dari sekarang. Bisa di-pause video ini. Silakan. Sudah selesai? Ya, jadi silakan kelompok 1 tampilkan hasil pembahasan ya. Kemudian kelompok lainnya menyimak, kelompok 1 mencatat salah seorangnya, anggota kelompok 1 ya, mencatat anggota kelas yang berpartisipasi. Kemudian kelompok 1 memperbaiki sesuai dengan hasil diskusi. Silakan. Ini kriteria penilaiannya dapat dibaca langsung. Nah, kemudian presentasi kelompok sekarang ya. Oke. Dapat di-pause video ini. Silakan. Kelompok 1 ya, silakan dipresentasikan. Sudah selesai? Nah, kelompok 1 silakan memperbaiki dan menyempurnakan hasil pembahasan. Kelompok 2 dan 4 melanjutkan presentasi pada pertemuan mendatang ya. Jadikan pengetahuan pengalaman presentasi kelompok 1 hari ini sebagai penyempurna dari tugas yang sudah dibuat. Nah, baca kembali materi yang sudah saya muat ya, link yang sudah saya muat. Kemudian jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Baik, teman-teman, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.